tadi. Terus azan sudah dulu, sambung sudah ada. Pesan azan ya. Berapa menit sambung? Besar. Kailah penjam Ayat. situ. Oke, sebab ayu jen. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kehendaknya kita bisa bertemu, duduk bertatap muka di majelis yang mulia ini, majelis zikir yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yashqa bihim jalis. Tidak akan pernah orang merugi orang-orang yang duduk menghabiskan waktu di dalamnya. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita semangat, agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa hadir dalam majlis yang seperti ini. Sehingga Nabi berpesan kepada umatnya, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka masuklah, duduklah, hadirlah di dalamnya. Maka dikatakan, apa taman itu ya Rasulullah? Qala halaqadz dzikr ya au halaqal ilmi. Seperti yang kita rasakan dan kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, seluruh kebaikan, ilmu yang kita pelajari, salat yang barusan kita kerjakan, mudah-mudahan menambah catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan pula salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, suri tauladan kita yang mesti kita belajar padanya. Kita harus berusaha untuk meningkatkan ittiba kita kepadanya, untuk mencontoh dia, baik dalam ibadah kita kepada Allah, dalam muamalah kita, atau dalam hal yang sangat-sangat luar biasa adalah dalam kehidupan kita berumah tangga. Malam ini kita akan membicarakan satu
tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sebuah tema yang sangat penting untuk kita diskusikan, karena sesungguhnya keluarga itu adalah tempat bermulanya kebaikan bagi generasi ini. Lembaga pertama dan utama adalah rumah. Lembaga yang paling utama dalam kehidupan seseorang adalah rumahnya. Sehingga kata para ulama bahwa pernikahan itu ibaratkan dia sebuah sekolah. Karenanya kalau seandainya sekolah mesti lama, makanya pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat lama durasinya. Begitupun ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah durasinya sangat lama. Sehingga para ulama mengatakan pernikahan itu adalah ibadah yang paling terpanjang durasinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang keluarga, maka semua kita berusaha untuk menentukan kemana arahnya. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga yang memiliki visi, yang memiliki tujuan. Sehingga sering kita sampaikan bahwa bagaimana rumah tangga itu hadir, rumah tangga yang melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan kebaikan umat ini. Kalau sama-sama atau sama pasangan tidak satu visi, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau seandainya kita ingin safar, katakanlah kita ke Sumbar, kita tahu berapa hari kita pergi, berapa banyak baju yang harus kita bawa, dan bahkan kita tahu berapa uang yang harus kita miliki. Alangkah indahnya perjalanan itu, agar ketika kita nginap ada uang untuk kita keluarkan, agar ketika kita lapar bisa kita singgah ke restoran. Begitulah sesungguhnya kehidupan kita ini. Ketika kita berangkat menikah, kalau tidak tahu visinya, maka kemudian akhirnya pernikahan itu apa? Ya, pernikahan itu hanya mengakhiri masa lajang. Mengakhiri masa lajang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukankah dalam sebuah kaidah di dalam agama kita, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab khusus, al-ilmu, lanjutkan santri-santri, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus berilmu sebelum kita melakukan sesuatu, berbicara sesuatu. Bab yang sangat luar biasa oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Ya, faqihlah kalian, berilmulah kalian sebelum kalian memimpin. Kita sebagai kepala rumah tangga adalah pemimpin, maka kita harus tahu ilmunya. Masjid yang Masya Allah tabarakallah ini, yang sudah menghabiskan sekian miliar, andaikan misalnya ada dana kita punya, maukah kita serahkan dana yang kita katakanlah 2 miliar, katakan ini contoh saja, apakah kita mau menyerahkan uang itu kepada orang yang tidak ahlinya untuk membangun sebuah gedung yang kita inginkan dengan sejumlah uang yang besar tadi? Mau enggak kita? Mau enggak? Kira-kira kita kasih enggak uang itu? Ini orang yang ahli, ini orang yang tidak ahli. Mana orang kita pilih? Pasti orang yang ahli, orang yang memiliki ilmu. Untuk sebuah bangunan saja kita berhati-hati, enggak mau kita rugi, padahal yang dihasilkan adalah bangunan fisik, sebuah bangunan saja. Tapi rumah tangga yang dihasilkannya apa? Manusia. Pernikahan itu melahirkan anak dan generasi. Maka itu Al-Quran mengajari kita tentang sebuah visi besar. Apa yang harus dibangun?
dalam kehidupan rumah tangga ini. Kita awali dengan surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat ini tentang sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman. Siapa yang tahu di antara sifat ibadur rahman? Hah? Santri-santri? Sifat ibadur rahman Al-Furqan 74, 73, 72, 71, 70 dan sebelumnya. Apa sifat-sifat mereka? Di antara ibadur rahman, Allah menyebutkan mereka sangat tawadu, mereka rajin salat, mereka berinfak, mereka mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah hafal? Al-Furqan 74. Nah, saya ulangi. Mereka ibadur rahman mengatakan walladzina yaqulun. Maka di antara sifat ibadur rahman itu mereka peduli dengan keluarga. Bukan hanya rajin salat, bukan hanya rajin berinfak, bukan hanya orang-orangnya tawadu, orang-orangnya ikhlas, tapi di antara sifat ibadur rahman, mereka ini adalah orang-orang yang peduli dengan keluarganya, orang-orang yang sangat perhatian terhadap anak dan keturunannya. Di antara bentuk bukti keseriusan mereka dalam rumah tangga ini apa? Mereka tidak pernah putus dalam ucapan doa mereka kepada Allah dengan mengatakan walladzina yaqulun. Mereka selalu berdoa. Yaqulun adalah fi'lu mudhari' yang menunjukkan al-istimrariyah, ya, sebuah perbuatan yang harus dikerjakan, sebuah ibadah yang tidak boleh berhenti. Di antara ibadah yang tidak boleh berhenti bagi seorang mukmin adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata orang beriman. Doa adalah senjata kita. Yang kita miliki adalah doa. Yang kita punya adalah doa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada siapapun dari hambanya yang berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Pasti aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dengarkan ayat yang mulia ini, ikhwah fillah. Mereka ibadur rahman selalu berkata dan meminta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Rabbana hablana, ya Allah, ya Rabb kami, hablana, karuniakan kepada kami. Maka sesungguhnya anak itu anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Pasangan, keluarga adalah anak-anak ini semuanya di antara sekian anugerah yang Allah berikan kepada kita yang paling mahal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Allah jadikan indah bagi manusia. Apa yang indah? Wanita. Di antaranya adalah istri kita. Allah jadikan indah dalam kehidupan kita apa? Keturunan kita, anak kita. Maka subhanallah, mereka selalu mengatakan Rabbana hablana min azwajina. Maka keturunan ini mutlak hadiah dari Allah. Maka wasilah untuk memiliki anaklah menikah. Dan ada orang-orang yang Allah berikan keturunan secara cepat, ada orang yang Allah berikan agak lambat, dan memang ada yang Allah berikan tidak Allah berikan sama sekali. Maka itu tidak ada yang perlu disedihkan, karena semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 4 tipe keluarga yang berkaitan dengan anak. Yang pertama, Allah berikan kepadanya keturunan anaknya laki-laki semua. Nah, laki-laki semua. Ada yang laki-laki semua di sini?
Ada laki-laki enggak? Semuanya laki-laki. Ada, hanya laki-laki semua. 4 anaknya laki-laki semua. Yang kedua, tipe yang kedua, Allah berikan kepadanya semuanya anak perempuan. Kalau semuanya laki-laki disebut dengan Abul Banin. Digelar kunyahnya Abul Banin. Dan kalau memiliki anak perempuan semuanya disebut dengan Abul Banat. Nah, dalam Islam sebut seperti itu. Dan tipe yang ketiga, Allah berikan kepadanya laki-laki dan perempuan. Adapun tipe yang keempat adalah orang yang tidak Allah berikan keturunan kepadanya. Maka dari keempat ini semuanya kuasa Allah. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, tidak ada yang perlu kita permasalahkan. Kita ikhtiar iya, tapi ketentuan adalah Allah. Makanya Allah katakan ya di dalam ayat ini, walladzina yaquluna rabbana hab lana hibah. Hibah itu pemberian tanpa ada pamrih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keturunan kepada kita. Apa yang mereka minta? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada beberapa catatan dan dalam ayat ini, ikhwah fillah rahimakumullah. Allah mendahulukan di dalam ayat ini pasangan, baru Allah menyebutkan setelah pasangan baru keturunan. Coba antum lihat ayatnya itu. Walladzina yaquluna, silakan dibuka Al-Furqan 74. Yang punya Al-Quran di handphone buka, atau yang ada mushaf buka, biar kita tadaburi ayat ini ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan kami, keturunan-keturunan kami qurrata a'yun. Inilah visi kita. Apa qurrata a'yun? Yaitu melahirkan generasi yang menyejukkan pandangan kita. Ini visi kita. Kita sebagai ayah bekerja mengumpulkan nafkah untuk kita belanjakan keluarga kita, kita berikan anak kita, kita sekolahkan mereka agar mendapatkan qurrata a'yun. Tapi yang menarik dalam ayat ini, khafillah rahimakumullah, Allah mendahulukan kata pasangan sebelum generasi. Apa maknanya ini? Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada yang datang secara tiba-tiba. Tidak ada kalimat yang tidak ada maknanya. Para ulama menyebutkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan generasi qurrata a'yun, maka hendaklah masing-masing pasangannya sudah harus berusaha untuk menjadi qurrata a'yun. Paham sampai di sini? Allah mendahulukan pasangan sebelum keturunan. Keturunan yang kita inginkan apa tadi keturunannya? Qurrata a'yun. Generasi yang menyejukkan pandangan kita. Sebelum generasi menyejukkan pandangan itu hadir, maka diawali oleh masing-masing pasangan yang saling berusaha untuk menyejukkan pandangan. Istri berusaha menghadirkan ketenangan bagi suami. Makanya Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya di antara sifat wanita yang baik itu seperti apa, ya, kata Nabi SAW, sarratka idza nazarta ilaiha, engkau bahagia melihat dia, bahagia melihatnya. Yang kedua, taat apabila dia perintah. Yang ketiga, menjaga diri dan harta suaminya. Inilah ketika ditanya khairun nisa, sebaik-baik wanita itu kata Nabi SAW, jika dipandang menyenangkan, jika diperintah itu taat, jika dia suaminya tidak di rumah, dia menjaga diri dan harta suami. Maka istri berusaha menyejukkan pandangan suami.
Dan inilah pesan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, bahwa Allah jadikan istri itu bagi suami, litaskunu ilaiha, agar kaum laki-laki ini merasakan ketenangan. Maka hal yang pokok di dalam kehidupan rumah tangga yang harus diperhatikan oleh istri, menghadirkan ketenangan bagi suami. Oh, itu. Lihatlah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW pulang dari menerima wahyu pertama. Rasul gemetar, takut, tidak pernah mengalami sebelum ini seperti apa yang dia lihat dan dia rasakan. Subhanallah, bagaimana Khadijah ibunda kita radhiyallahu taala anha menyambut sang suami yang sangat gemetar itu. Kata ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, di saat dia melihat, maka dilakukan pertama kali fadammanatha ila sadriha. Khadijah merangkul suaminya, baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Merangkul suaminya, dirangkulnya oleh ibunda kita radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW dirangkul, dan itu adalah akan menghadirkan, coba anak kita nangis atau kita dalam rasa cemas, kalau dirangkul oleh orang tua kita apa rasanya? Nyaman apa tidak? Nyaman. Dirangkul oleh ibunda kita, lalu ibunda kita Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, la yukhzikallahu abadan, Allah tak akan pernah merendahkanmu, menghinakan kamu wahai Muhammad. Kenapa? Lalu kemudian Khadijah menyebutkan kebaikan suaminya. Kita kalau disebutkan kebaikan kita oleh orang, tenang apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Ini istri tidak pernah menyebutkan kebaikan suaminya, tidak pernah memuji suaminya, maka puji suaminya. Maka kata Khadijah radhiyallahu taala, wahai Rasulullah, engkau orang baik, engkau suka menyambung silaturahim, engkau selalu memuliakan tamu, engkau selalu memberikan makan kepada orang yang lapar. La yukhzikallahu abadan. Kalimat ini dibutuhkan oleh kaum laki-laki, para ummahat yang hadir dan dimanapun. Maka kalimat itu sangat dibutuhkan oleh seorang suami dalam rumah tangga, agar suami kuat di dalam menghadapi ujian di dalam kehidupan ini. Maka hadirkan kalimat pujian itu ke suaminya. Atau jangan-jangan memang tidak ada yang bisa yang dipuji gitu kan. Nah, oleh karena itu sama-sama kita belajar untuk menghadirkan rasa ini dalam kehidupan kita. Makanya fungsi istri menenangkan, menenteramkan, bukan menambah naik darah suami, bukan membuat suami lebih sulit kehidupannya, pemikirannya, fisiknya. Ketika suami pulang, maka tanyakan, jika ada hal yang memang terlihat dari wajahnya sangat melelahkan beliau dari pekerjaan, tanyakan apa yang bisa dilayani oleh beliau, minumankah yang harus disediakan, kemudian kelelahan fisikkah yang harus dilenturkan. Maka kemudian tanyakan kepada suaminya. Nah, istri berusaha menghadirkan ketenangan bagi suaminya. Istri berusaha menjadi orang yang bisa menyejukkan pandangan suaminya. Sebaliknya pula, kita sebagai suami harus berusaha untuk menghadirkan ketenangan bagi pasangan kita, atau membuat istri kita pun sejuk pandangannya. Maka inilah yang harus kita lakukan sebelum kita menghadirkan, berharap, bercita-cita menghadirkan generasi yang penyejuk mata ini hadir. Maka syarat mutlaknya suami istri harus berusaha saling menyejukkan pandangan. Tidak mungkin Pak anak akan tenang, tidak mungkin anak akan bisa baik kalau suami istrinya terus berantem di rumah depan anaknya. Tiap hari ada saja yang melayang,
Setiap hari ada aja yang pecah. Setiap hari suara seperti gemuruh di rumahnya. Makanya baiti jannati, kata kita itu. Apa artinya baiti jannati? Rumahku, surgaku. Di antara sifat surga itu apa? Ketenangan. Di antara sifat surga itu apa? Kedamaian. Kalau kita ingin rumah kita seperti surga, hadirkan kedamaian. Di rumah itu, ya, kalau di surga tidak ada kata-kata kotor, kalau di surga tidak ada kalimat-kalimat yang tercela. Begitupun ketika kita menginginkan rumah tangga kita baiti jannati, maka kemudian ucapan harus terjaga. Ini ada masalah sedikit, nama di kebun binatang keluar semuanya, jangan. Na'udzubillah. Maka hadirkan ketenangan, hadirkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, hadirkan kalimat-kalimat yang menenteramkan, baik suami kepada istri, istri kepada suaminya. Kalau saya katakan ibarat mata rantai yang tak boleh putus. Makanya kata para ulama, kalau ingin anak kita diperhatikan oleh istri kita, perhatikan istri kita. Anak akan diperhatikan oleh istri kita. Maka ikhwah fillah rahmatullah, hal ini perlu untuk kita perhatikan. Ibarat mata rantai ini, apabila orang tuanya akur, satu visi, kemudian berusaha saling menyejukkan pandangannya, maka insya Allah anak yang kita idam-idamkan, anak yang kita cita-citakan menjadi anak qurrata ayun, itu bahasa awaknya kaji menuwun. Kenapa? Karena kalau muaranya atau hulunya sudah baik, air di hulu jernih bersih, di hilir jernih bersih apa tidak? Bersih. Kalau di hulunya airnya jernih bersih, ya, maka kemudian di hilir juga akan bersih. Apabila orang tuanya sudah selesai, Pak, orang tuanya sudah akur, orang tuanya satu visi, orang tuanya saling menjaga perasaan suami dan istri, pasangan, maka kemudian untuk menghadirkan anak itu akan lebih mudah. Saya sudah banyak mendapatkan kasus bahwa rata-rata, ya, apa yang terjadi sama anak, sebab utamanya adalah orang tua. Istri yang tidak ta'zim kepada suami, suami yang tidak pandai kepada istri. Banyak faktor. Saya tidak mengerti, Pak, kalau ada laki-laki pelit kepada istrinya. Dari mana sikap ini? Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam banyak hadisnya bagaimana keutamaan kita berinfak kepada keluarga kita, bagaimana keutamaan kita memberikan harta kepada pasangan kita. Itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla seperti jihad. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dinarun anfaqta fi sabilillah, wa dinarun anfaqta fi idkir raqabah, wa dinarun anfaqta ala ahlik. Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, membebaskan budak, dan engkau keluarkan untuk keluargamu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dinar ini jauh lebih baik dari yang kedua tadi. Maka tidak boleh kita menjadi laki-laki yang pelit, laki-laki yang, ya, kita ini diberikan amanah oleh Allah mencari nafkah. Kuncinya di kita. Ini kalau istri kita di rumah menjaga anak, lalu apa? Maka kita harus berikan. Makanya ketika Allah berbicara kepada wanita yang baru melahirkan, apa kata Allah? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ketika Allah berbicara wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain faman arada ayyutimar radha'ah, maka ikhwafillah rahimakumullah, kita berikan kepada pasangan kita, berikan kehidupan yang cukup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya, ya, wa mati'uhunna 'alal musi'i qadarahu wa 'alal muqtiri qadarahu. Ketika rezeki kita lapang-lapangkan, ketika kondisi ekonomi kita tidak begitu baik, maka berikan, pahamkan. Inilah keadaan kita. Maka tidak ada hal yang tersembunyi. Oleh itu ikhwafillah, kalau kita ingin anak kita ini generasi penyejuk mata kita, penentram hati kita, penggembira kita,
Maka sebelum itu semua, jadikan kedua pasangan ini harus mampu untuk berusaha masing-masing. Maka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu seiring sejalan dengan usaha kita ini. Dan ingat Bapak Ibu rahmati Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kita simpulkan bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah keluarga yang tidak ada masalah. Itu bukan itu. Karena dalam kehidupan rumah tangga pasti akan hadir selalu masalah. Bahkan subhanallah, ya, hal yang terkecil, ya, pagi-pagi masya Allah senyum baik-baik, ternyata siang berubah, ya kan? Ya, begitu cepat perubahan. Terkadang masalah sepele, terkadang kita, ya, nggak bisa, miskomunikasi terus. Sering saya katakan, banyak keluarga muslim hari ini, ya, satu atap tapi tidak satu hati. Banyak, Pak. Dia serumah tapi hatinya tidaklah sama lagi. Yang satu sibuk dengan chatting dengan kawan yang di Surabaya, yang satu sibuk chatting dengan kawannya yang di Medan misalnya. Hari banyak sekali kehidupan rumah tangga. Maka subhanallah, ilmuilah diri kita tentang kehidupan rumah tangga ini. Banyak babnya. Kalau kita berbicara Al-Quranul Karim, coba lihat ayat-ayat tentang puasa. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tentang salat, apa bunyinya? Waqimus shalah. Ayat tentang zakat, wa atuz zakah, haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika ibadah-ibadah mahdha ini kaum muslimin, Allah menjelaskan secara umum. Allah jelaskan secara umum. Allah sebutkan dia wajib. Allah jelaskan bahwa itu harus dilakukan, wajib dilakukan. Tapi diberikan ruang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskannya. Tetapi tidak dengan ayat-ayat keluarga. Ayat-ayat keluarga, ikhwah fillah rahimakumullah, Allah jelaskan secara rinci. Allah yang menjelaskannya satu persatu. Mulai dari wanita yang diharamkan kita untuk menikahinya, sampai ketika mulai awal pernikahan, sampai telah terjadi pernikahan, lahir anak, bagaimana cara membesarkannya, bagaimana cara mendidik mereka, bagaimana seorang suami mencari nafkah, apa panduannya, sehingga kalau keluarga ini berpisah, baik itu bercerai, ada konsekuensinya, atau ditinggal mati, juga ada harta yang harus dibagi. Maka subhanallah, ada salah seorang ilmuwan dari Eropa, ketika dia membaca tentang Al-Quran, wabil khusus tentang ayat-ayat waris, dia langsung mengucapkan syahadat. Karena di beberapa negara itu dibuatkan aturan bagaimana cara membayarkan, ya, membagi harta, tak selesai-selesai. Dibuat sekian jilid buku menerangkan bagaimana tata cara, tapi berkaitan dengan Al-Quran hanya beberapa lembar saja, semuanya sudah selesai. Maka kata dia, ini bukanlah perkataan sembarangan, dia beriman, Pak. Makanya bicara tentang hukum keluarga, bicara tentang keturunan anak, Allah sendiri yang menjelaskan. Itu artinya apa? Masalah keluarga bukan masalah sepele. Masalah keluarga bukan masalah hitam di ujung kuku, bukan masalah ringan, tapi masalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Syariat akan terus ada sampai ke surga adalah syarat pernikahan. Ya enggak? Bukankah kita menikah di sini, di dunia ini, dengan pasangan kita akan menjadi pasangan kita di mana? Di dalam surga. Betul tidak? Istri kita yang yang selalu mendampingi kita di dunia akan terus mendampingi kita di akhirat kelak, insya Allah, di dalam surga Allah. Tapi ibadah-ibadah lain tidak lagi tersisa kita bawa ke dalam surga, tidak ada. Hanya pernikahan ini yang akan terus berlanjut, ya, dalam kehidupan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masalah keluarga ini, ikhwah fillah, masalah yang pokok.
Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat seseorang ketika dimasukkan ke liang lahat, ya, setelah ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka?" Semua dijawab dengan baik, ya, oleh hamba itu. Apa dia minta kepada Allah? Apa permintaan hamba ini? Aqimis sa'ah, ya kan? Apa artinya? Dirikan kiamat segera, tegakkan kiamat. Untuk apa dia minta kepada Allah agar Allah hadirkan kiamat? Agar apa? Agar dia sampaikan kepada keluarganya berita gembira ini. Bayangkan, jadi keluarga ini bukan hal yang sepele, tapi banyak orang yang menyepelekan keluarga ini. Banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak mau mengilmui diri, banyak orang yang tidak, ya, yang ujungnya hanya perceraian, pernikahan, sikap kasar terjadi, kemudian melantarkan. Bahkan kita para kaum laki-laki, ini tema khusus lagi ini, bahkan kita dalam tema pendidikan, kaum laki-laki ini selalu saja mengecilkan tugasnya. Apa maksud saya? Adalah tugas saya hanya mencari nafkah. Padahal para ayah sekalian, tugas kita mencari nafkah itu salah satu dari sekian banyak tugas, bukan mengecilkan tugas itu. Makanya fenomena yang terbesar hari ini terjadi apa? Bahwa pendidikan selalu diserahkan kepada istri. Mulai nanti mencari sekolah, mulai nanti mendaftarkan, sampai nanti anak tes ke sekolah, sampai nanti anak diterima, mungkin untuk membayar SPP-nya, kalau ada rapat yang datang ibunya, kalau ada kesalahan yang dipanggil yang datang ibunya, atau nanti ketika terima rapor yang datang. Betul enggak Ustaz Siko? Di Siko cuma apa Ustaz? Enggak ada ya? Siapa kepala sekolah Siko? Itu saya alami di Pekanbaru, Pak. Saya alami itu. Makanya di kami di Kutab di Pekanbaru tidak ada anak yang datang dibawa oleh ibunya. Tidak ada cerita. Kalau, dan saya mengalami itu. Datang dia, Ustaz, nih saya mendaftar anak. Ibu sudah paham konsep saya, dan konsep sekolah ini sudah kami baca-baca. Sudah paham? Sudah. Ibu ada suami? Ada Ustaz. Oh, mana suaminya? Sibuk. Oke. Setelah sepanjang lebar, udah boleh daftar Ustaz? Belum boleh daftar. Nanti kalau ingin daftar di sekolah sini, tolong bawa suaminya, Bu. Oke, balik ibu itu, Pak. Besok datang lagi, minggu depan datang lagi. Ustaz, kemarin saya yang datang pekan yang lalu, saya ingin daftarkan anak. Oh ya, mana suaminya? Suami saya sibuk, Ustaz. Oh, sibuk. Tak ada waktu untuk anak. Tidak ada, Ustaz. Dia sibuk, Ustaz. Oke, nggak apa-apa, Bu. Tolong datang kalau ingin daftar ke sini, bawa suaminya. Sampai ada yang sampai 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Saya paksa. Ya kalau enggak usah di sini daftar. Kenapa? Anak ini sudah yatim sebelum saatnya. Mau anak yatim, enggak kan? Ini saya katakan sudah yatim sebelum saatnya. Mana bapaknya? Apalagi di kota. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di kantor. Pergi pagi, pulang sore. Hari Sabtu belum lagi ketemu dengan kawan-kawan yang hobi bersepeda aja dia sampai zuhur, balik makan siang tidur. Hari Minggu, hari Ahad misalnya, belum lagi pergi ke teman-teman yang ini dan itu. Mana untuk anak dan keluarganya? Maka mustahil kita akan melahirkan generasi qurrata a'yun kalau kita tidak berperan, kalau suami istri tidak punya andil di dalam menghadirkan ketenangan itu. Para ulama, apa ciri generasi qurrata a'yun? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan adalah ketika anak ini dilihat oleh orang tuanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu sholat, baik itu dia puasa, baik itu dia ngaji, baik itu dia belajar, baik itu dia menjaga adab. Makanya subhanallah, inilah qurrata ayun itu. Tidak disebutkan qurrata ayun itu kapan? Ketika anak itu kaya, ketika anak itu punya jabatan, ketika anak itu viral. Nah, ketika anak itu dia tahu kiblatnya,
Dia tahu rukuk dan sujud kepada Rabbnya. Dia tahu sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Makanya anda sekalian, adalah harapan orang tuanya masing-masing. Belajar sungguh-sungguh nak. Tuntut ilmu. Karena kata para ulama, ilmu itu qaliluhu yanfa wa katsiruhu yarfa. Ilmu itu anda sekalian sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat derajat. Kalau antum semua berilmu, banyak ilmu antum, Allah angkat derajatnya. Allah muliakan di dunia ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan keluarganya. Allah angkat pula orang tua kita kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita ingin menghadirkan generasi qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pandangan. Kenapa pandangan kata para ulama? Kenapa generasi yang tidak menenteramkan hati? Bahasa Al-Quran itu qurrata a'yun, menyejukkan pandangan. Ketika anak taat kepada Allah, yang pertama kali menikmati keindahan itu adalah mata kita. Ini kata para ulama. Kapan anak disebut qurrata ayun? Ketika dia taat kepada Allah. Itu saja yang kami harapkan. Jadi anak-anak yang rajin belajar, yang mengamalkan, mencintai Nabi dan mencintai sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini kelanjutannya apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini visi yang kedua yang tertanam dalam ayat ini. Rumah menghadirkan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dari mana lahirnya pemimpin-pemimpin hebat? Dari rumah. Kalau hari ini umat Islam susah mencari pemimpin-pemimpin yang baik, berarti rumah tangga muslim masih masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 2000 sahabat. Mau bidang apa saja ada semuanya. Ada semuanya. Mau ahli apa saja ada di zaman itu. Lihat pemimpin yang pemimpin yang bagi orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imama. Memulai kepemimpinan itu ada pesan dari Allah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat mulai dari rumahnya. Mulai dari rumah. Generasi yang bertakwa itu seperti apa? Pemimpin bagi orang yang bertakwa itu seperti apa? Lihat generasi yang lahir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Cucunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu semua bagaimana kepemimpinan tidak lama, hanya 2 tahun. Tapi sudut kota mana saja di zaman kepemimpinan ini nggak ada orang yang berhak menerima zakat. Yang wara, orang adil. Dia bukan hanya mengumpulkan harta untuk dirinya, enggak. Lihat, tapi sosok Umar bin Abdul Aziz kok bisa seperti ini, lahir seperti apa? Lihat lahirnya Umar bin Abdul Aziz dari rumah-rumah orang yang beriman. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita tahu beliau selalu berkeliling melihat kondisi masyarakatnya. Maka di malam itu dia mendengarkan dialog iman antara seorang putri dengan sang ibu, yang mereka ini kedua-duanya adalah pedagang susu. Mereka ini berusaha menghidupkan keluarga dengan dagangan yang mereka lakukan setiap hari. Pasar semuanya sudah menjual susu dengan harga murah. Kenapa mereka jual dengan harga murah? Karena sudah dicampur dengan air. Dicampur dengan air, maka harganya menjadi murah. Tapi ibu dan anak putrinya ini tetap masih menjaga harganya masih tinggi. Apa sebab? Karena susunya murni. Maka sang ibu pun merasakan, yuk kita campur susu ini dengan air.
biar susunya kita jual dengan harga lebih murah dan kita dapat banyak keuntungan. Apa kata sang putri? Wahai ibuku, bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak membolehkan perilaku curang seperti ini. Tidak membolehkan. Tidak membolehkan kita mencampur susu dengan air. Apa kata sang ibu? Amirul Mukminin nak tidak melihat kita. Spontan putrinya ini mengatakan, wahai ibuku, Umar tidak melihat kita, tapi Rabbnya Umar melihat kita. Allah, subhanallah. Ini generasi. Umar sedang mendengarkan dialog di luar rumah itu. Umar sedang mendengar. Keesokan harinya Umar mengutus utusannya untuk melamarkan putri ini untuk dinikahkan kepada anaknya yang bernama Aslam. Besok langsung diutus utusan untuk melamar putri ini. Ini kalau ada yang seperti ini, Pak, Masya Allah, tabarakallah, ini di zaman yang seperti ini. Lalu kemudian menikahlah Aslam. Dari pernikahan mereka ini lahirlah seorang putri, dan kemudian putrinya besar menikah dengan salah seorang hamba Allah yang taat, yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Dari pernikahan mereka ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Kalau ingin generasi kita ini generasi hebat, dimulai dari rumah yang hebat. Kunci utamanya orang tua yang hebat. Makanya subhanallah, tidak akan ada ya kepemimpinan lahir dari rumah yang tidak menghargai agama ini. Tidak mungkin. Akan lahir seorang pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah dari rumah yang tidak mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah ketika kita menjalankan Islam dengan baik, sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya, kita berharap Allah akan melahirkan dari keturunan kita anak-anak yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa nantinya. Ada sebuah kisah yang menarik tentang ketakwaan ini. Di zaman, kalau tidak salah, Umar juga atau ke Abdullah ibn Umar, dia menjumpai salah seorang budak yang sedang mengembala kambing yang begitu banyak, domba yang begitu jumlahnya yang tidak terhitung. Maka dicoba untuk menanyakan kepada budak ini, maukah engkau jual 1 ekor dombamu kepada saya? Lalu budak ini mengatakan, wahai tuan, ini bukan milik saya. Domba-domba ini adalah milik majikan saya. Kata laki-laki ini, apakah majikan kamu tahu jumlah dombanya? Tidak. Sudah kamu jual 1, uangnya untuk kamu. Kalaupun seandainya dia tahu bahwa ada yang berkurang, katakan dia diterkam oleh serigala. Spontan sang budak ini mengatakan, Aina Allah? Kalau demikian halnya, kalau seandainya saya menjual yang bukan milik saya, aina Allah? Di mana? Ya, di mana saya posisikan Allah? Allah tidak pernah luput kepada saya. Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang saya lakukan. Mustahil saya lakukan itu, bayangkan, Pak. Mustahil. Dan inilah generasi-generasi yang kita inginkan hadir di tengah-tengah kita. Dan bisanya lahir generasi seperti ini kapan? Kalau seandainya kita bina dengan iman dan ketakwaan kita. Azan. Baik, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Furqan 74, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang visi besar rumah tangga muslim. Yang pertama adalah melahirkan generasi yang menyejukkan pandangan kita. Generasi yang bisa menyejukkan pandangan orang tuanya hadir seiring dengan orang tua yang saling berusaha untuk menyejukkan pandangan pasangannya. Sang istri berusaha menyejukkan pandangan pasangannya, dan sang suami pun berusaha untuk menyejukkan pandangan istrinya. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka insya Allah untuk menghadirkan generasi itu akan mudah. Karenanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wanita-wanita, maka yang paling banyak Allah sebutkan wanita sebagai istri. Apa sebab? Ya, kenapa wanita tidak sebagai ibu yang paling banyak Allah sebutkan? Kalau bicara tentang wanita di dalam Al-Quranul Karim, maka yang paling banyak Allah sebutkan posisinya adalah wanita sebagai istri. Yang kedua, urutan keduanya adalah wanita sebagai ibu. Urutan yang ketiga adalah wanita sebagai pribadi muslimah. Dan yang paling sedikit di dalam Al-Quran disebutkan wanita sebagai sosial. Hanya satu kisah Ratu Saba saja yang memiliki peran sosial yang ada di masyarakatnya. Maka urutan yang pertama adalah wanita sebagai istri. Apa sebab? Karena apabila dia sebagai istri dengan pasangannya selesai
clear hubungannya, baik, akur, maka untuk mengurus anak itu akan lebih mudah pasti. Karena sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga ini saling melemparkan tugas. Sang suami mengatakan, kerja saya mencari nafkah, kerja kamu mendidik anak, kerja kamu beres rumah, kerja kamu buat makan, menyediakan makanan dan minuman. Padahal subhanallah, kalau kita belajar Al-Nisa 34 dan 35, kita akan dapatkan tugas yang dahsyat bagi seorang suami. Semoga satu saat kita bisa bahas ayat ini. Sangat dahsyat, bukan hanya sekadar mencari nafkah. Nah, inilah yang harus berusaha kita lakukan terus. Kapan kita ini bisa menghadirkan, menyejukkan pandangan, maka selalulah untuk bersemangat mengilmui diri. Makanya kalau seandainya temanya tentang pernikahan, tentang pendidikan keluarga, tentang fikih keluarga, sebaiknya yang hadir itu kedua pasangan. Karena seringkali ketika satu pasang yang hadir, ilmu dia bawa ke rumah, yang berilmu hanya suaminya, tapi istrinya tidak mendapatkan sentuhan ilmu, akhirnya timpang. Suami sudah semangat, istri tidak memperlihatkan semangat untuk berubah. Banyak terjadi, ujung-ujung akhirnya berpisah. Maka saya kalau di Pekanbaru, ya kalau bab ini saya selalu minta kepada jemaah untuk hadir pasangan suami istri. Bicara tentang fikih keluarga, ya harus hadir kedua pasangan, biar kita sama-sama mengilmui diri, tahu hak kita, tahu tugas kita sebagai suami, dan istri pun tahu sebagai tugas dia dan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka sekali lagi, visi besar kita yang pertama apa? Melahirkan generasi yang menyejukkan pandangan kita, dan didahului oleh masing-masing pasangan menghadirkan ya usaha untuk menyejukkan pandangan mata pasangannya masing-masing. Yang kedua, visi besar kita adalah melahirkan generasi-generasi ya pemimpin-pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Jadi antum ini semua anda sekalian adalah calon-calon pemimpin. Belajarlah sebanyak-banyaknya, tututlah ilmu yang seluas-luasnya, ya. Jaga adab kepada guru, karena adab adalah kunci keberkahan ilmu. Apabila adab telah tiada, maka ilmu tidak akan bermanfaat. Yakinlah, keberkahan tidak akan hadir dalam ilmu yang kita punya. Maka itu dalam konsep agama kita selalu disebut al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi Abdullah bin Mubarak menyebutkan talabtul ilma 20 sanatan wa talabtul adaba 30 sana. Aku belajar ilmu itu cuma 20 tahun kata Abdullah bin Mubarak, tapi belajar adab selama 30 tahun. Makanya Imam Malik ketika ibunya menyiapkan dia sebelum berangkat untuk menuntut ilmu kepada gurunya, ya, maka dia katakan, ya anakku, ambillah adab dari gurumu sebelum kamu ambil ilmunya. Belajarlah adab kepada gurumu sebelum kamu belajar ilmunya. Dan inilah kehidupan generasi salaf kita dulu. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, ya, dalam majlis itu 5.000 orang, Pak. 5.000 orang. Diriwayatkan yang belajar ilmu kepada dia hanya 500 orang sebagai talibul ilmi yang mencatat, yang mulazamah. Tapi 4.500 orang yang hadir dalam majlis itu belajar apa? Belajar adab kepada Imam Ahmad. Subhanallah. Maka anak sekalian, ananda adalah semuanya calon-calon pemimpin. Maka belajarlah sebaik mungkin. Kerahkan seluruh kekuatan, kemampuan. Maka itu kata para ulama, kalau engkau berikan separuh waktumu kepada ilmu, kamu tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi engkau jika berikan seluruh waktumu untuk ilmu, yang kau dapatkan hanya separuhnya. Jadi tidak ada bahasa untuk malas. Kalau jenuh mungkin, lelah pasti, tapi setiap kelelahan itu kembali bangkit
bangkitlah ya dari kelelahan itu, teruslah bersemangat untuk selalu belajar ilmu. Baik, ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita ingin sambung tentang visi keluarga muslim, itu disebutkan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutkan. At-Tahrim ayat 6, siapa yang hafal? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Visi besar kita sebagai orang tua, ayah, di dalam ayat ini Allah pesankan, ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka khitab yang pertama untuk kita sebagai sang suami, sang ayah, sang bapak, jaga diri kita. Makanya subhanallah, kalau kita faham bagaimana cara menjaga diri kita di neraka Allah, maka sudah terapkan sama anak-anak kita. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari neraka Allah dengan dua cara. Ali mengatakan, addibuhum wa'allimuhum. Yang pertama, tanamkan adab-adab Islam kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka akhlak, tunjukkan kepada mereka contoh, karena adab itulah akan menjadi mahalnya kita, bernilainya seseorang karena adabnya. Orang dipandang, disegani karena adabnya, dimuliakan karena adabnya. Maka yang pertama, ajarkan, tanamkan, contohkan tentang adab kepada anak kita. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang akidah, baru nanti tentang muamalah. Tanamkan ilmu ini. Jangan kita hanya sekedar pintar untuk mencari dunia, tapi bodoh dalam urusan agama. Kata para ulama, al-ama fid din zulmah, buta dalam urusan agama adalah kegelapan. Dicela orang-orang yang pintar mencari uang tapi bodoh dalam agamanya, dicela itu. Tercela mereka-mereka yang hebat mencari uang tapi tak hebat dalam agamanya. Pintar dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan agamanya. Tercela orang seperti itu. Maka kita sebagai orang tua, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menanamkan diri agar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah disebutkan, cucu beliau Hasan, di saat itu beliau sedang berada di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Hasan sedang berlari-lari, usianya masih kecil. Di sudut Masjid Nabawi ada kumpulan kurma, dan kurma itu adalah kurma sedekah. Kurma sedekah diletakkan di Masjid Nabawi. Tiba-tiba cucu Hasan tadi datang, kemudian mengambil kurma itu, dimakan oleh beliau, oleh Hasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan memakan kurma itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung datang menghampiri cucunya yang ia sayangi. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dikeluarkan kurma yang dimakannya itu. Bahkan Nabi SAW memasukkan telunjuk mulianya kepada mulut Hasan yang mungil. Dicongkelnya agar Hasan memuntahkan kurma yang dimakan tadi. Ya Hasan, ala ta'lam annana la na'kulu sadaqah. Wahai Hasan, enggak tahu kamu kalau kita ini keluarga yang tidak boleh makan sedekah. Keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Padahal usia Hasan ketika itu masih kecil, belum balik, belum dewasa, masih kecil. Tapi Nabi SAW memberikan sebuah keteladanan kepada kita. Walaupun kecil, tidak boleh masuk ke dalam perutnya yang haram. Makanya subhanallah, kita sebagai orang tua
ya, mesti yakin 100% yang kita berikan kepada anak kita dari harta yang halal. Nabi SAW mengatakan lahmun nabata an suhtin fannaru aula bi. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka yang akan mendekatinya adalah neraka Allah. Bagaimana kita menambahkan, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu, ya Allah jauhkan kami dari nerakamu, sementara yang kau makan adalah yang haram. Salah seorang disebutkan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang kumuh, letih, ya, lusuh. Lalu dia mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, anna yusajabu lahu. Bagaimana orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah? Ya, mat'amu haram wa masyrabuhu haram. Yang dimakan diminum semuanya haram. Bagaimana mungkin itu akan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Adalah mimpi. Makanya kalau dalam kehidupan kita hari-hari, jika seandainya kita nampak anak kita pulang tiba-tiba bawa rambutan, pulang tiba-tiba bawa lengkeng, atau pulang tiba-tiba bawa duku misalnya, maka tanyakan, dari mana kamu dapat nak? Di mana kamu dapat? Tetangga ya yang ngasih ya, misalnya begitu. Maka kita pastikan siapa tetangganya, kita telepon dulu sebelum dimakan. Ya. Mentang-mentang rambutan binjai kan, masa dia pula bapaknya pula yang lebih dulu makan daripada anaknya. Pastikan dulu. Tak boleh langsung dimakan. Dari siapa kamu? Makanya sering sampaikan, anak-anak kita yang SD, ya, atau TK SD, sering periksa tasnya. Pernah periksa tas anak apa? Periksa tas anak kita. Ini pena dari siapa? Nak pensil nak? Bapak Abi nggak pernah belikan. Tanya ke bundanya, bunda ada nggak? Umi pernah nggak belikan? Nggak. Ini punya siapa? Maka jangan sepelekan bab seperti itu. Latih anak kita. Latih dia agar tidak terbiasa mengambil punya orang. Tidak terbiasa untuk mengambil yang bukan milik dia. Bahkan misalnya anak kita kecil nih, main ke rumah sepupunya, ya kan? Main-main biasa antara anak-anak kecil main. Tiba-tiba dia senang dengan main itu, dibawanya mainan sepupunya. Di rumah kita nampak mainan itu. Nampak. Ini punya siapa? Punya, katakanlah punya sepupunya, dikatakan sama anaknya, jangan diam. Bilang, sampaikan ke anak kita, tidak boleh mengambil yang bukan milik kamu. Kalau begitu nak, ya, Abi telepon dulu. Telepon orang tuanya, izin. Kalau tidak diizinkan, simpan, nanti balikkan. Begitu. Itu sejak kecil sudah dilatih. Harus dilatih hal yang seperti itu. Jangan kita anggap dia masih kecil. Jangan kita katakan dia belum balik, belum berdosa. Nabi SAW tidak mengatakan itu kepada Hasan. Biarlah Hasan ini kan masih kecil nih, belum tahu dia yang haram yang halal. Lagi juga dia belum berdoa. Tidak. Tapi Nabi mengajarkan keteladanan. Nabi telah mengajarkan kepada kita kehati-hatian. Sejak kecil sudah dilatih untuk tidak makan yang haram. Sejak kecil telah dilatih untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Inilah visi besar rumah tangga ini. Pastikan yang masuk ke dalam rumah kita yang halal. Makanya ketika kita bawa sesuatu yang tidak baik ke rumah kita, tengok anak-anak ini tidak ada dosanya. Yang menjadi tumbal dari kejahatan kita adalah kecurangan kita siapa? Anak kita, istri kita. Jangan buat mereka tercela dengan usaha kita. Jangan buat mereka berdosa. Maka ketika kita menginginkan keluarga ini selamat dari neraka Allah, maka salah satu caranya apa? Dengan menjaga sumber makanan dari sumber yang haram. Itulah visi ini. Maka bukan hal yang sederhana, Pak, dalam mencari rezeki. Sehingga para ummahat di zaman dahulu kala, para generasi awal dari umat ini, mereka selalu membisikkan ke telinga suaminya. Sebelum berangkat ke tempat kerja masing-masing, ke pasar kalau dia pedagang,
dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, kami sabar dengan kondisi ini. Kami insya Allah kuat menghadapi cobaan keadaan yang kita alami. Tapi sungguh kami tidak sabar ketika nanti Allah masukkan kami ke dalam nerakanya, gara-gara harta yang kamu bawa ke rumah ini dengan cara yang haram. Terkadang memang kita kurang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika didapati ketika nabinya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu, apa kata Allah? Ditegur nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, kata Allah, lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan untukmu? Ketika itu nabi mengharamkan madu. Itu kan ada kisah dalam rumah Zainab, ya, di rumah Zainab. Zainab setiap kali Nabi SAW datang ke rumahnya dikasih minum madu. Inilah salah satu pelajaran mal untuk para ummahat, harus tahu minuman kesukaan suaminya. 20 tahun menikah tidak tahu lagi kesukaan suaminya kan? Ini nggak ada kedekatan berarti kan? Ya, makanya Zainab dikasih madu, Nabi senang. Tapi terdengar oleh Hafsah dan Aisyah, terjadilah ya di situ namanya kecemburuan, sehingga Hafsah dan Aisyah bersekongkol. Kalau nanti Nabi datang ke rumahmu wahai Aisyah, kata Hafsah, sebutkan kita mencium aroma maghafir. Maghafir itu minuman manis lezat tapi aromanya tidak bagus. Oke, kata Aisyah. Aisyah mengatakan kepada Hafsah, nanti kalau Rasul datang ke rumahmu, maka sebutkan kamu juga mencium aroma itu. Nabi datang ke rumah Aisyah, Nabi datang ke rumah Hafsah, kok bahasanya sama ini? Kata Rasul, saya tidak minum itu, yang saya minum hanya madu di rumah Zainab. Langsung Nabi SAW mengatakan, kalau begitu saya haramkan madu, saya tak akan minum lagi madu ya kapanpun. Allah turunkan surat pertama di surat At-Tahrim, ayat pertama itu, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hanya gara-gara engkau mencari keridhaan istrimu, pasanganmu, wahai Muhammad, engkau haramkan madu untuk dirimu. Bayangkan kalau Nabi SAW mengharamkan yang halal, kalau suami hari ini menghalalkan, waliyadzubillah, tidak semua ya, mungkin sebagian ada, itu sama hukumnya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu sama hukumnya. Maka jangan sampai kita melakukan perbuatan ini. Kehati-hatian kita perlu. Biarlah sedikit halal barokah, Pak. Kan yang kita cari dari rezeki itu adalah keberkahan. Rezeki banyak melalaikan percuma. Rezeki banyak mengundang musibah, ya, mengundang nikmah, itu tidak ada kebaikan bagi kita. Yang kita inginkan adalah al-barokah. Makanya segala sesuatu yang tidak lengket pada yang keberkahan sulit bahagia, Pak. Segala sesuatu yang tidak nempel padanya keberkahan sulit bahagia. Rumah tangga yang tidak berkah tidak bahagia, Pak. Walaupun jumawa, walaupun kaya raya, orang punya harta banyak tapi tidak berkah, jangan kita katakan dia bahagia. Maka bahagiaan itu bukan letaknya pada jumlah. Kebahagiaan itu letaknya pada keberkahan yang ada pada yang kita miliki. Keberkahan kalau sudah masuk ke anak kita akan membuat kita bahagia. Keberkahan kalau sudah nempel pada harta kita, menyertai harta kita, maka harta itu akan membuat kita bahagia. Keberkahan kalau ada dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga ini akan bahagia. Jelas? Makanya yang didoakan oleh Nabi setiap kali pengantin baru apa? Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pengen didoakan balik enggak?
Apa yang didoakan ulang tak? Atau cukup sekali kemarin aja? Taib. Semoga Allah memberkahi kamu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Di saat kamu senang dan susah, Allah berkahi kamu. Allah kumpulkan kamu berdua dalam keadaan ya kebaikan. Lahir anak, apa doanya? Apa doanya? Selamat gitu aja. Ada doa yang diajarkan Nabi. Burika laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruzqta birra wa balagha ashuddah. Semoga Allah memberkahi dari anak yang Allah karuniakan padamu. Semoga engkau termasuk orang yang bersyukur. Semoga engkau termasuk orang yang bersyukur. Dan semoga engkau mendapatkan baktinya sampai hari tua. Yang didoakan keberkahan, Pak. Makanya ketika awal-awal Islam datang, orang pengantin baru itu didoakan birrafahi wal banin, semoga sejahtera dan punya anak. Diganti oleh Nabi. Karena tidak selalu orang kaya dan banyak anak itu ya bahagia. Diganti oleh Nabi doanya. Tidak selalu orang kaya, orang banyak anak itu bahagia. Kalau tidak ada keberkahan, yang hadir adalah kesengsaraan. Saya ulang sekali lagi, sesuatu yang tidak ada padanya keberkahan sulit bahagia. Sulit bahagia, Pak. Apapun nama yang tidak ada keberkahan di sana tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Sulit. Pada harta kalau tidak ada keberkahan, jangan diharap bahagia. Maka yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah keberkahan. Keberkahan waktu kita, keberkahan usia kita, keberkahan anak kita, keberkahan harta kita, keberkahan pekerjaan kita. Ini kita inginkan. Oke. Maka visi yang kedua inilah yang harus kita camkan dan harus sama kita dengan istri kita. Makanya jangan sampai pernah berpikir untuk membahagiakan anak dan istri, keinginan untuk buat rumah besar, mobil yang mewah, ya, pakaian yang baru, lalu kita bawakan dari sumber yang haram datang, kita masukkan ke rumah kita. Jangan, jauhkan itu. Karena Islam telah mengajarkan tentang visi besar ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Dan termasuk kita ini, kalau sudah tahapannya untuk menikahkan putri kita, tahapan untuk menikahkan putrinya, lihat, karena suami dari anak kita akan menggeser posisi kita, Bang. Ketika seorang perempuan dia sudah menikah, bakti dia kepada suaminya lebih besar dari bakti dia kepada orang tuanya. Maka kita sebagai ayah digeser oleh menantu kita. Kita yang membesarkannya, kita yang mendidiknya, kita yang memberikan membiayai kehidupannya. Setelah menikah digesernya posisi kita. Maka tentu kita harus berhati-hati di saat kita nanti ingin menikahkan putri kita. Tentu syarat utamanya paling tidak dia tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya dari neraka. Yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara selamat neraka, apalagi untuk menyelamatkan keluarganya. Dia sendiri tidak sholat, bagaimana nanti dia akan menyuruh anaknya untuk sholat? Dia sendiri tidak menjaga agama ini dengan baik, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik? Maka yang cocok bukan hanya pemasukannya, yang menjadi utama itu bukan hanya sekedar gajinya. Kan masalah terbesar hari ini kan itu. Ketika ada anak muda yang baik, yang soleh misalnya kan, melamar seseorang putri, yang ditanya pertama, "Bano kojo?" Ya kan? "Bapo gaji?" Kan begitu. Sah-sah saja, sah. Boleh kita bertanya, boleh. Tapi itu bukan yang pokok. Karena masing-masing kita membawa rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makanya
Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wahai para aulia, para wali, para ayah, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang saleh, yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Dua ini syarat memang. Dua ini syarat untuk kita nikahkan putri kita. Beragama, yang jelas akidahnya salaf, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan tidak cukup agama, kata Nabi SAW, ya, kalian ridai akhlaknya. Kenapa? Karena banyak memang orang yang agamanya secara kepribadiannya bagus, tapi dari sisi akhlaknya kurang. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Hasan al-Basri, dia punya putri 4 orang. Wahai Hasan, wahai Imam, kepada siapa saya harus nikahkan putri saya? Kata dia, nikahkan kepada yang beragama dan berakhlak. Makanya anda sekalian, antum ini calon-calon ulama, calon-calon pemimpin, ya, dah besar nanti kalian menikah. Hiasi diri anda sekalian dengan dua hal ini. Pelajari agama dengan sebaik-baiknya, kemudian jadilah pribadi mukmin yang berakhlak. Apa kata Hasan? Nikahi dengan laki-laki yang berakhlak. Kenapa? Karena kata Hasan al-Basri, kalau seandainya laki-laki itu mencintai putrimu, maka dia akan muliakan anakmu. Dan apabila dia tidak suka dengan sikap putrimu, maka laki-laki itu tidak akan menyakiti fisik anakmu. Makanya laki-laki yang selalu menyakiti fisik perempuan, baik itu dengan memukulnya, dengan apapun namanya, menyakiti fisiknya, maka ini termasuk laki-laki yang tidak berakhlak. Kenapa? Karena dalam Islam itu Nabi SAW itu, ya, tidak pernah memukul kecuali hanya di medan pertempuran. Pernah. Apalagi wanita yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa, masa ia lawannya kita? Maka ketika melihat ada orang yang laki-laki yang berakhlak, maka dia akan muliakan kaum wanita. Maka tidak ada laki-laki yang memuliakan wanita kecuali laki-laki itu mulia. Dan tidak ada laki-laki yang menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki itu hina. Itu saja ukurannya. Ada laki-laki yang menelantarkan wanita, menyakiti wanita, yang mengabaikan wanita, tidak peduli dengan istrinya. Maka ketahuilah laki-laki ini, kata Nabi SAW, laki-laki hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin menjadi laki-laki yang mulia, muliakan keluarga kita, muliakan pasangan kita dan anak-anak kita. Masih ada satu ayat lagi, tapi sudah kepanjangan nampaknya. Barakallahu fikum. Masih ada satu visi lagi, ya, visi yang ketiga itu visi yang besar. Pindah apa-apa lah ya bang, ya, sedikit saja, yaitu surat At-Tur ayat 21. Silakan ditulis. At-Tur ayat 21, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, kata Allah, dan diikuti keimanan orang tuanya oleh anak-anak mereka, maka Allah akan sambungkan anak mereka bersama orang tuanya. Ini visinya apa, ikhwafillah? Visi masuk surga sekeluarga, visi surgawi. Maka dalam 3 ayat ini, yang pertama tadi surat apa? Al-Furqan 74. Apa visi keluarga di situ? Melahirkan generasi penyejuk. Yang kedua, melahirkan generasi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ayat yang kedua adalah surat At-Tarim ayat 6. Apa visi kita? Menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka. Yang ketiga, At-Tur ayat 21. Silakan dibuka Al-Qur'annya, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Apa yang Allah sebutkan visi ini? Kita masuk surga sekeluarga. Ini begitu hebatnya Islam ini. Kita serumah di dunia, kita juga berharap, ya, satu tempat di surga Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Antum buka itu Tur 21, ya, 21,
20, 19, 18, 17, 16, 15 itu adalah berbicara tentang kenikmatan surga. Di antara kenikmatan surga yang Allah sebutkan, Allah gabungkan kembali satu keluarga dalam surga. Tidak hanya bersama di dunia ini, tapi kita ingin bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kata para ulama adalah ayat yang menyebutkan tentang kesolehan orang tua. Ayat ini apa? Allah katakan, ya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apa artinya itu? Kami gabungkan, kami sambungkan anaknya. Surga berapa level? Surga 8 ya, 8 pintu. Kalau seandainya orang tuanya di level misalnya yang paling tinggi, anak dia levelnya paling bawah, maka berdasarkan ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan ulama yang lain, Allah angkat, kalau bahasa iko apa? Upgrade derajat kelas surga anaknya, Allah sambungkan dengan ayatnya. Dalam sebuah athar disebutkan, di antara kenikmatan surga adalah berkumpulnya kita. Yang pertama dicari oleh orang dalam surga, keluarganya. Mana istrinya? Labotomu ini, mana anak kita? Mana orang tua kita? Itu ditanya itu. Tidak sempurna kenikmatan surga sebelum berkumpul semuanya. Bayangkan, wah. Kita di dunia ini saja misalnya, ada anak kita di pesantren di Jawa misalnya, kita tahu dia sekarang ini emaknya lagi masak masakan kesukaannya, iya kan? Ada enggak yang kurang, bang? Iya kan? Kita makan kesukaan anak kita jauh di pesantren, ada yang kurang dari rasa. Ya Allah, anak kita pasti suka makanan ini. Maka begitu juga Allah dalam itu di surga Allah azza jalla. Tidak ada kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ain ra'at wa la uzun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, ya kan? Maka di antara puncak kenikmatan surga itu apa? Ya, setelah kita melihat Allah adalah dikumpulkan Allah kembali kita satu keluarga. Makanya orang yang murtad itu tidak dianggap satu. Makanya ketika Nuh minta kepada Allah, ya kan, selamatkan putra saya, Allah katakan innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu. Walaupun dia anakmu tapi bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, perbuatan anakmu tidak baik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka inilah visi yang harus kita camkan. Ya, kita tidak hanya ingin bicara kenikmatan di surga, tapi kita ingin kita berkumpul kembali dalam, kita tidak hanya ingin ya satu rumah di dunia, tapi kita ingin kita satu ya serumah setempat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun kebersamaan kita. Segala sesuatu yang mengarahkan ke surga lakukan, dan segala sesuatu yang menghalangi untuk masuk surga tinggalkan. Sering saya katakan ke jemaah, kebersamaan keluarga kita ini dalam bab apa? Seringnya kita bersama keluarga anak bini kira-kira kapan, bang? Kapan kira-kira kita ini seringnya bersama-sama? Kayak apa? Pergi belanja enggak? Pergi belanja, ke mall, ke pasar, sering kita sama-sama, lengkap ya, timnya lengkap, anggotanya lengkap, suami, istri, anak-anak. Coba pergi makan, timnya lengkap, anggotanya utuh. Belanja, beli baju ke Pekanbaru, timnya utuh. Tapi dalam kebaikan pernahkah kita bersama-sama? Satu mobil sama-sama, satu kendaraan sama-sama, pernahkah kita lakukan? Makanya subhanallah, ada kajian di sini, siapapun yang datang, ajak anak kita, ajak istri kita, ukur kebaikan. Kok kebersamaan kita kok hanya dalam dunia saja, ya kan? Kebersamaan kita dalam makan minum saja.
Kebersamaan kita kok dalam urusan ya zahir saja. Tidak pernah kita bersama. Saya sering katakan bukan baru. Kalau seandainya bapak-bapak sekalian ada daurah, ada kajian pagi, tahu kita itu hari Sabtu, hari Ahad, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, ayo pergi kita ke masjid itu, kajian kita sama-sama. Nah, setelah itu baru makan sama-sama. Ya, di sini misalnya, ya di masjid kita ini lakukan itu, ajak keluarganya. Kebersamaan kita kok hanya dalam urusan dunia. Makanya beda generasi sekarang dengan si para sahabat dulu. Generasi sahabat dulu mimpinya surga, mimpinya neraka, takut masuk neraka. Kalau kita sering mimpinya apa? Hah? Mimpi bakso, karena yang sering dipikirkan bakso, sate, main-main. Itu generasi kita. Generasi dulu generasi yang hanya teringat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah lebih kurang ya pembahasan kita bahwa tentang sebuah visi besar dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Ada pertanyaan? Nah, di sini ada pertanyaan dari santri kita ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Pertanyaan saya, pertama guru saya mengatakan bahwa yang paling benar setelah Al-Quranul Karim adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Naam. Setelah kitab Allah Azza wa Jalla, yang paling sahih di muka bumi ini setelah kitab Allah Azza wa Jalla, ya setelah Al-Quranul Karim adalah kitab Sahih Al-Bukhari, baru yang keduanya Sahih Muslim, dan 4 kitab sunan berikutnya. Semuanya disebut dengan kutubus sittah. Kutubus sittah. Tetapi antum harus tahu ya, kenapa bisa kitab Sahih Bukhari ini menjadi kitab yang luar biasa. Itu pembahasan satu muhadharah itu. Kita gali bagaimana Imam Bukhari ini dibesarkan oleh orang tuanya. Oke, saya bahas sedikit. Kenapa? Karena penting. Kaitan masalah rezeki. Ibunya, Al-Imam Bukhari kecil ini tidak bisa melihat, sisi matanya sakit. Bertahun-tahun sang bunda ini berdoa, bahkan 17 tahun kalau tidak salah, belasan tahun dia berdoa siang dan malam. Tidak tahu berapa sudah yang tumpah dari air mata ibunya, menangis kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit anaknya ini dari matanya ini. Dengan izin Allah sembuh matanya. Dia bilang, saya wakafkan anak saya di jalanmu. Aku akan didik anak ini supaya dia bisa mengabdi dalam agama. Itu dari sisi ibu. Maka sang bunda tidak boleh berhenti berdoa, karena doa senjata kita. Begitu juga dengan ayahnya. Wahai putraku, kata ayahnya, tidak satu butir pun yang haram aku masukkan ke dalam perutmu. Bayangkan, seorang anak yang hebat akan lahir dari keluarga yang hebat. Orang tua yang serius, orang tua yang peduli, orang tua yang memang menghabiskan waktu mereka untuk anaknya. Karena anak aset yang paling mahal dalam kehidupan kita. Aset termahal kita hari ini adalah anak kita. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ketika kita meninggal dunia nanti, ketika anak ini, aset ini adalah anak aset-aset yang mahal, anak-anak yang saleh-salehah, dengan doa-doa mereka Allah akan angkat derajat kita di sisinya. Ketika seorang hamba berkata, anna lihada, dari mana ini semua aku dapatkan, kata sang hamba, Allah mengatakan kepadanya, waladuka astaghfirullah, anakmu yang telah mendoakan kamu di dunia. Bayangkan. Jadi lahirnya kitab Sahih Bukhari bukanlah hal yang sederhana. Lahir dari orang tua yang saleh, ibu bapak yang baik dan beriman kepada Allah, dan lahir dari seorang pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belajar ya dari seluruh para ulama-ulamanya, dan setiap kali dia menuliskan hadis ini, dia memohon kepada Allah agar Allah jadikan yang terbaik. Oke? Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menikah dalam keadaan berakad dalam keadaan ihram?
ketika dalam keadaan berihram, bolehkah kita menikah atau melangsungkan akad nikah atau menikahkan orang? Maka ini tidak boleh. Tidak boleh menikah dalam keadaan berihram. Kita nih, antum nih ingin menikah di Mekah, ya kan? Nanti dalam keadaan berihram tidak boleh. Kita sebagai wali pun menikahkan orang dalam keadaan pun tidak boleh. Itu termasuk min mahdzuratil ihram. Ya, kalau ingin menikah, selesailah umroh dulu, gitu kan? Selesai tawaf dan sa'i, sudah tahallul, baliklah ke hotel, mandilah dulu, ya kan? Baru pakai baju yang bagus, pergilah ke pelataran Ka'bah. Kok memang seperti itu, pengen kan, nikahlah. Dalam keadaan berihram adalah hal yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bolehkah kita makan dan minum di tempat yang terbuat dari perak? Ya, tidak boleh. Gelas, piring yang itu terbuat dari perak dan emas, itu tidak boleh kita gunakan untuk makan dan minum. Allah taala alam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatian kita. Jazakallahu khair atas waktu yang diberikan. Semoga silaturahim ini terus berlanjut. Allah berkahi kebaikan-kebaikan antum semua. Allah jadikan amal soleh antum semua dalam timbangan kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.